Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Jenderal Muldoko akan memasuki masa pensiun pada 8 Juli. Polemik muncul mengenai siapa yang berhak menjadi Panglima TNI. Sebab jika diperlakukan sistem rotasi, maka kali ini Panglima TNI adalah giliran dari Angkatan Udara. Sementara pemerintah menyatakan sistem rotasi itu tidak mutlak. Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Gerindra Martin Huta Barat dan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Profesor Salim Said, dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-551. Anda juga bisa menelepon melalui nomor interaktif di 021-52900-308 atau 021-52900-311. Sebelum ke narasumber, kita lihat grafik berikut ini. Ya, ini Panglima TNI masa reformasi, Laksamana TNI Widodo AS ini dari Angkatan Laut, kemudian diganti oleh Pak Hendriartono Sutarto dari Angkatan Darat, kemudian Marskal TNI Joko Suyanto dari Angkatan Udara. Ya, sejak reformasi nampaknya memang rotasi matra ini terus terjadi. Tapi ya setelah itu ada Pak Joko Santoso dari Angkatan Darat, digantikan oleh Pak Agus Suhartono dari Angkatan Laut, kemudian Jenderal TNI Muldoko dari Angkatan Darat lagi. Nampaknya rotasi tidak terlalu tidak terlalu periodik seperti itu ya, Bang Martin. Nah, ini saya sebelum ke Bang Martin, saya ke Prof Salim Said. Penentuan seorang Panglima TNI, Prof. Ya. Ini atas dasar apa sebetulnya? Apakah kebutuhan politik negara atau bagaimana sebetulnya yang paling diutamakan? Oke, pertama aturannya sudah ada. Yang boleh menjadi eligible, memenuhi syarat menjadi Panglima TNI adalah jenderal yang masih aktif, pernah atau masih menjadi Kepala Staf Angkatan. Oke. Ya. Itu mutlak itu ya? Itu mutlak. Ini untuk menghindari masa lalu seorang yang tidak pernah jadi kepala staf itu bisa diangkat menjadi Panglima TNI. Misalnya Pak Benny Murdani, Pak Faisal Tanjung, Jenderal Yusuf Amir, Muhammad Yusuf, itu tidak pernah menjadi kepala staf. Bahkan beberapa di antara mereka tidak pernah ikut sekolah staf dan komando Angkatan Darat. Pak Benny misalnya tidak pernah sesko, dan beliau itu kebanyakan karirnya di bidang intelijen. Itu mau ditertibkan sejak reformasi, maka dibikinlah aturan ini. Oke. Jadi sekarang ini Mabes TNI mengusulkan 3 nama, ya, menjadi calon Panglima TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Nah, kita juga harus ingat bahwa dalam Undang-Undang TNI itu dikatakan bahwa boleh bergantian atau bagaimana begitu. Artinya boleh mengangkat Panglima TNI selain Jenderal Angkatan Darat. Karena sebelum reformasi itu kan selalu Angkatan Darat. Ya. Nah, itu dimulai melaksanakan itu oleh Gus Dur, dengan bahkan saya kira ketika Gus Dur itu undang-undangnya belum ada. Itu inisiatif Gus Dur mengangkat Kepala Staf Angkatan Laut. Waktu diangkat Pak Widodo sudah wakil Panglima ABRI, wakil Panglima TNI, diangkat menjadi Panglima. Itu pertama kali dalam sejarah kita seorang perwira tinggi yang bukan Angkatan Darat menjadi Panglima TNI. Ya. Nah, sekarang ada aturannya bahwa boleh berotasi, bergiliran. Boleh seorang dari angkatan di luar Angkatan Darat, ya, asal memenuhi syarat yang tadi itu, pernah kepala staf, masih jenderal aktif, laksamana aktif atau marskal aktif, untuk menjadi Panglima TNI. Ya. Dan itu sudah dipraktekkan setelah Pak Widodo, itu ada laksamana, ada marskal yang menjadi Panglima TNI. Ya. Nah, yang menarik dicatat, Angkatan Laut sudah mendapat kesempatan 2 kali, Pak Widodo dan Pak siapa namanya ini? Laksamana Agus Hartono. Laksamana Agus Hartono, ya. Lalu kemudian Pak Muldoko Angkatan Darat. Nah, Angkatan Darat itu sudah 3 kesempatan
Pak Endriartono Sutarto, Pak Joko Santoso, dan Pak Muldoko. Angkatan laut 2 kali, angkatan udara baru 1 kali, begitu ya. Jadi saya kira ini akan jadi pertimbangan presiden di dalam menggunakan hak prerogatif beliau menentukan siapa yang dipilih menjadi Panglima TNI berdasarkan usulan Mabes TNI. Artinya Prof. Salim ingin mengatakan bahwa sebetulnya karena dianggap bahwa sebetulnya kan mereka punya kemampuan yang sama, kepala staf ini. Paling tidak bergiliran ini adalah satu pertimbangan utama artinya. Ya, itu salah satu pertimbangan berdasarkan undang-undang yang memungkinkan itu dilakukan. Oke. Jadi sekarang ini siapa yang akan diangkat presiden itu hak prerogatif beliau. Persoalan kita sekarang ini kan mempertimbangkan di luar berdasarkan sejarah dan pengamatan kita. Baik, Bang Martin, kalau dari DPR sendiri, dari fraksi Anda ini bagaimana mestinya seorang Panglima TNI untuk saat ini dipilih? Kan kalau Panglima TNI ini jabatan yang sangat penting, maka Presiden diharapkan memilihnya itu harus betul-betul dengan pertimbangan yang matang, agar supaya kepemimpinan TNI itu ke depan terlihat kuat. Ya. Nah, kalau menurut Anda, pertimbangan apa yang harus dijadikan utama gitu? Saya kira yang utama adalah melanjutkan konsolidasi TNI. Sebab TNI itu harus jadi satu kekuatan yang kuat sebagai kekuatan yang menjaga tanah air kita, NKRI kita. Jadi kalau dalam masa global ini mempertahankan NKRI, kedaulatan negara itu adalah mutlak, harus kita perkuat, dan di situ peranan TNI. Nah, saya kira ke depan kepemimpinan dari seorang panglima memimpin TNI adalah memperkuat NKRI. Memperkuat NKRI. Nah, kalau dari pertimbangan itu, kira-kira dari 3 nama, saya kira dari matra yang mana kira-kira yang tiga nama ini saya kira cukup baik semuanya. Saya lihat tiga kepala staf ini adalah pimpinan yang baik, dan mereka juga dengan konsolidasi TNI ini tidak ada persoalannya. Jadi tidak ada rivalitas. Saya lihat ini sudah banyak kemajuan TNI. Nah, tapi ke depan bagaimana pemimpin prajurit ini bisa mengkonsolidasi prajurit ini supaya jangan banyak persoalan-persoalan, karena saya lihat banyak saja kemungkinan prajurit-prajurit ini ada bergesekan satu dengan yang lain. Kemudian juga antara TNI dengan kepolisian, maka Panglima TNI harus mampu memimpin TNI yang bisa mengkonsolidasi TNI dan juga bisa membawa hubungan yang lebih harmonis antara TNI dan kepolisian. Bang Martin, kita jeda sebentar. Kita akan sambung ini di segmen berikut. Prof, kita jeda sebentar.